Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Rabu 16 Maret 2022, pekan kedua Prapaskah. Salam pertobatan. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu, sama seperti anak manusia. Ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudaraku terkasih, kutipan Injil ini adalah bagian terakhir dari kisah Injil hari ini. Pada bagian awal Injil Matius hari ini bicara tentang permintaan dari ibu anak-anak Zebedeus kepada Yesus. Ia meminta agar kedua anaknya boleh duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus. Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di sebelah kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Permintaan ibu anak-anak Zebedeus menunjukkan pemahaman yang salah tentang kerajaan surga. Bagi mereka kerajaan surga sama dengan kerajaan di dunia ini yang memiliki jenjang kekuasaan. Yang dipikirkan oleh ibu anak-anak Zebedeus adalah kekuasaan. Yang dipikir adalah soal status, soal jabatan. Saudaraku terkasih, menanggapi permintaan itu Yesus memberikan penjelasan bahwa kerajaan surga berbeda dengan kerajaan dunia. Dalam kerajaan dunia orang berlomba-lomba mencari kekuasaan, mencari jabatan, mencari status, mencari popularitas. Sedangkan kerajaan surga tidak. Orang berlomba-lomba menjadi hamba di antara hamba, menjadi pelayan bagi sesama. Sebab kerajaan surga bukan bicara soal kekuasaan, bukan bicara soal siapa yang paling berkuasa, tapi bicara soal bagaimana melayani, mengasihi, bagaimana kita melayani dengan kerendahan hati. Ini soal ketulusan, pemberian diri kita yang total. Maka saudaraku terkasih, setiap orang yang mau melayani Tuhan, baik sebagai imam, biarawan, biarawati, atau para katekis, prodiakon, para ketua lingkungan, ketua wilayah, atau semua yang terlibat dalam pelayanan Tuhan, ataupun pelayanan di gereja, harus menyadari betul bahwa kita dipanggil untuk melayani dengan segala ketulusan kita. Kita dipanggil untuk memberikan diri kita secara total. Dan karena itu kadang kita harus mengorbankan semuanya demi pelayanan. Bahwa kita mau menjadi hamba dari semua hamba. Mau memberikan diri secara total untuk Tuhan. Maka bila pelayanan yang kita lakukan ada ambisi, ada keinginan untuk menjadi bos, berkuasa, ingin mendapatkan jabatan status, ingin dikenal, popularitas, saya yakin itu salah jalan. Dan ini masih terjadi pada para aktivis, juga para imam, biarawan, biarawati, yang kadangkala memiliki ambisi untuk mendapatkan status dan jabatan. Dan orang-orang itu mungkin Anda dan saya. Maka seperti itu perlu pertobatan. Karena bukan untuk itulah kita dipanggil. Karena kita dipanggil untuk menjadi pelayan. Melayani sesama yang lain. Saudaraku terkasih, pesan ini tidak hanya dalam kehidupan menggereja saja, tapi juga pesan Yesus ini ditujukan kepada kita yang beraktivitas, memberikan diri kita dalam pelayanan di tengah-tengah masyarakat. Hendaknya kita menyadari betul bahwa aku dipanggil untuk menjadi pelayan. Hendaknya kita tetap memiliki semangat seorang hamba yang dihidupi Yesus menjadi pelayan bagi semua. Saudaraku terkasih, hari ini saya ingin mengajak kita agar dalam tugas dan perutusan kita yang perlu dibangun terus-menerus adalah semangat hamba yang ditunjukkan oleh Yesus.
yakni menjadi pelayan bagi sesama. Dan lakukanlah itu semua dengan ketulusan hati kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.